sejahtera bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sangat senang menyapa kembali dalam Sapaan Gembala GKI 5. Mari kita siapkan hati kita agar renungan kita makin membuat kita merasakan penyertaan Tuhan, khususnya di awal-awal tahun ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian dalam pembacaan kita adalah satu ayat di dalam kisah perjumpaan Maria dengan gembala-gembala. Bagian dari kisah Natal. Ternyata kisah Natal mempunyai kisah-kisah yang sangat menarik. Bagian yang menarik hari ini adalah sikap Maria. Dikatakan Maria menyimpan segala sesuatu yang dia dengar, yang dia alami, bahkan yang dia jumpai ketika para gembala-gembala ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia menyimpannya dalam hati. Kata menyimpan dalam bahasa Yunani memakai kata sotereho, yang artinya melindungi, memelihara dengan baik di dalam hati. Jadi menyimpan bukan hanya menaruh sesuatu, barang, tetapi melindunginya, menyimpannya dengan sangat baik. Kalau dalam bahasa Inggris, memakai kata keep, mengambil, lalu menyimpannya, menggenggamnya. Jadi Maria menyimpan, melindungi, menggenggam apa yang dia alami, dan khususnya dikatakan di sini, segala perkara. Perkara dalam bahasa Yunani memakai kata rema, yaitu artinya ucapan firman Tuhan. Jadi Maria menyimpan segala yang dia alami, yang dia dengar dari kisah gembala-gembala sebagai firman Tuhan. Dan dia menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara dalam Yesus Kristus, ternyata sikap Maria adalah tidak diam, tidak pasif, tapi hening dan tenang. Dan melihat apa yang diceritakan oleh para gembala itu bukan hanya kisah yang spektakuler, tetapi menjadi firman Tuhan yang hidup. Dan Maria merasakan betapa yang dia alami, firman Tuhan itu menjadi nyata dan terbukti, hidup dari real, benar dalam kehidupan Maria. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita renungkan? Ada hal-hal yang bisa membuat kita mendengar, mengalami kesuksesan, mengalami sesuatu yang luar biasa berharga, mengalami sesuatu yang sangat menyenangkan, dan tanpa sadar hal itu bisa membuat kita menjadi sombong, arogan, bahkan bisa membuat kita merasa, wah ini harusnya saya pamerkan nih. Kalau misalnya kita mengalami seperti Maria, lalu ada gembala-gembala datang dan bercerita dengan sangat luar biasa, exciting, sukacita, bangga, kita akan ngerasa, wah harusnya saya yang bercerita nih. Tetapi mari kita melihat dan merenungkan seperti sikap Maria, sikap yang rendah hati. Maria sangat rendah hati sekali. Maria tetap rendah hati. Dan sepanjang firman Tuhan di dalam Alkitab, kisah-kisah Yesus selalu didampingi dengan kisah Maria yang rendah hati, yang tidak dipamerkan dengan luar biasa. Tidak juga sebagai Ibu Yesus menjadi alasan untuk menyombongkan diri. Perkara-perkara yang dihadapi, yang berat, tidak juga bisa mematahkan dia, bahkan mematikan dia. Kerendahan hati Maria
ternyata menyelamatkan dia. Karena hati yang dimana Maria bersikap tenang dan melihat segala pengalaman hidupnya yang dia dengar, dia rasakan menjadi firman Tuhan, menjadi rema, menjadi penunjang, bahkan penuntun dalam hidupnya. Dan Maria merenungkan, menyimpannya dalam hati. Bagaimana dengan kita? Kerendahan hati adalah hal yang berat. Tapi kerendahan hati akan menjadi hidup kalau kita melihat pengalaman hidup kita dalam ruang lingkup firman Allah, karya Allah, dan berkat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kiranya tangan kasih Tuhan menolong kami untuk melewati hari-hari ini. Tiap hari adalah hari yang baru atas berkat-berkat Tuhan. Hari yang menyegarkan, hari yang menyenangkan, hari yang dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Biarlah kami melalui hari-hari kami dengan sukacita. Kami mengingat untuk Opa dan Oma kami, untuk Ibu Sylvia Intan, untuk Oma Budi, untuk Ibu Maria Bambang. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan memberkati. Ibu Livencia, Ibu Sumihar, Bapak Willy, Om Mateo, Ibu Heri Cahya, untuk mereka yang sedang sakit, Ibu Nani Margono, Bapak Nahar Margono, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati. Kami juga berdoa untuk Ibu Eti, Bapak Andi Rahmat, Ibu Esther. Tangan kasih Tuhan menolong dan memberkati dan menyertai Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk perjalanan saudara-saudari kami yang liburan, baik luar negeri maupun dalam, kiranya Tuhan urapi dalam perjalanan pulang maupun akan berangkat juga ke luar negeri. Tuhan urapi dengan nikmat kasih Tuhan, kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang baru saja berduka, untuk keluarga Bapak, almarhum Bapak Hengki Wijaya, almarhum Bapak Rudi Kristo Mulyono, almarhum Bapak Untung Raharjo Sutanto, Ibu Meta, dan Mika. Kiranya Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan tangan kasih Tuhan, detapan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ulang tahun. Kau memberkati untuk Ibu Elizabeth Budiarto, Evelyn Sanjaya, Tanta Jaya, Bu Retno Utami, Ibu Leni Kurniawan, Bapak Setia Budi Cokro Adisa Putro, Bapak Yohanes Christian, Ibu Susiliawati Budiman, Ibu Nur Duyanti, Saudara Dev Patrick Hendarto, Saudari Grace Andriani Telembanua, Saudari Yohana Liubana. Kiranya Kau memberkati dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Allah yang luar biasa, berkati hari-hari mereka dengan kekuatan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa dan kami bersyukur karena kehidupan kami lebih lega setelah PPKM dihentikan, dan kiranya kami tetap terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk hari-hari yang akan kami lalui, dan berkati Tuhan supaya kami lebih bersuka cita, lebih lagi menjadi berkat-berkat yang hidup dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Dokter Arbetus Avaratu yang sedang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.